mena semurung sian saluhu naroha ima mangaramuti ati-ati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita nauli di bagasan mingguta sadarion ima nanienet sian buku sada Korintus pasal sada ayat 4 ayat sia 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga telah meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan, mari kita. Horasma di hita sudina. Boleh atema di tu hatta ala nunga bongot hita tu arina pasapuluh duhon di Januari 2026 tahun yang baru. Jadi tahun yang baru dupeon di bulan yang baru. Selamat tahun baru ma di hita sudina. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kembali bagi kita untuk beribadah setelah 1 minggu kita melewati tugas pelayanan, kesaksian dan persekutuan kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Kita datang menyembah Tuhan, mengucap syukur karena semua yang telah kita terima. Dan minggu ini kita sebut dengan minggu kedua setelah Epifanias. Tuhan menyatakan dirinya. Epifanias, Tuhan menampakkan dirinya. Dalam kisah-kisah perjanjian lama ada banyak cara Tuhan menampakkan dirinya. Ada melalui api, ketika Musa bertemu Tuhan, ada api di semak-semak. Ada cara dengan menampakkan wajah, tetapi orang tidak bisa melihat wajah Tuhan. Karena pada perjanjian lama setiap orang yang melihat wajah Tuhan, dia akan mengalami kematian. Ada cara lain dengan kejadian-kejadian alam, atau dengan bentuk angin, bentuk mimpi, banyak sekali cara Tuhan. Hari ini kita tidak akan membicarakan soal penampakan itu, tapi kita akan berbicara soal dalam minggu Epifanias ini kita akan fokus pada tema khotbah, di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Kita menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam siapa? Di dalam Dia. Jadi kekayaan itu jangan kita bayangkan secara materi. Kita punya rumah, mobil, punya kekayaan lain, aset, perusahaan dan sebagainya. Tetapi kekayaan dalam arti yang kita hendak lihat dalam diri kita ialah
kasih karunia atau anugerah atau keselamatan. Nah, penulis Korintus Paulus berbicara soal menjadi kaya dalam segala hal. Kaya kita boleh secara jasmani, secara materi. Tetapi itu tidak akan membawa kita kepada surga kekekalan. Yang membawa kita kepada surga kekekalan menurut Paulus ialah kekayaan dalam hal rohani. Jadi kehidupan kita tidak kaya secara ansih, secara material, tetapi kita kaya dalam kasih karunia. Ada beberapa catatan pelajaran penting dari tema ini ketika Paulus berbicara kekayaan apa yang hendak kita terima. Pelajaran apa yang hendak kita belajar dari teks ini? Yang pertama, anugerah yang melimpah. Kalau dalam terjemahan baru 1 itu dikatakan kasih karunia. Dalam terjemahan baru 2 disebut anugerah yang melimpah. Kalau kita baca ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia atau anugerah. Kehidupan kita ini bukanlah karena kemampuan kita menjaga kesehatan. Kemampuan kita memakan bergizi, vitamin. Kemampuan kita berolahraga, istirahat yang cukup. Bukan. Tetapi kita bisa hidup karena anugerah, kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang mampu menambah sehasta umurnya. Sedetik, semenit, sejam. Tidak ada yang mampu manusia menambah usia. Atau tidak ada tukang jualan umur di dunia ini. Ada toko jual umur. Beli 1 juta tambah 1 jam. Ada. Mungkin semua orang berlomba-lomba membeli umur di dunia ini. Yang ada toko-toko yang menjual makanan, jasmani dan rohani. Tapi toko yang menambah umur tidak ada. Dalam Alkitab hanya seorang Yefta yang pernah meminta menambah umur kepadanya. Lalu Tuhan memberi umur kepada dia 15 tahun. Tambah dari usia normal. Kita ada yang berani seperti Yefta. Yefta itu bernajar. Kalau dia meminta usia, ada najar, janji, ada komitmen. Kalau kita ingin menambah umur 1 jam, 1 hari, 1 bulan, setahun, apa najar kita? Yefta punya najar. Sehingga Tuhan memberi dia anugerah kasih karunia sehingga umurnya bertambah. Jadi kasih karunia Tuhan itu kita terima melalui siapa? Yesus Kristus. Dalam Yesuslah ada kepenuhan anugerah itu. Kasih karunia itu. Sehingga orang yang menerima Yesus, mempercayai Yesus, menjadikan Yesus menjadi landasan dalam berpikir, berkata, bertindak, maka kepadanya lah akan diberikan kasih karunia anugerah itu. Jadi secara sederhana, dalam Kristuslah kita menjadi kaya. Karena apa? Anugerahnya kita terima. Kita menerima siang dan malam. Kita menerima angin, kita menerima hujan. Kita menerima keselamatan. Kalau kita hanya menerima yang umum-umum, matahari, cuaca panas, dingin, hujan, itu anugerah umum. Semua orang berdosa tidak berdosa pun terima itu. Tapi anugerah khusus ialah di dalam Yesus, Dia memberi kita kehidupan yang kekal. Hidup di bumi dan hidup di surga. Itu yang disebut dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Ada banyak orang hidup di bumi tapi tidak masuk surga. Dia masuk neraka kekal, kematian kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 5. Coba kita membaca bersama-sama ayat 5. Sehingga nanti kita melihat apa pelajaran dari tema ini. Kita baca ayat 5, 3, 2 ya.
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi dalam segala hal kita kaya. Tapi Paulus mengatakan dua hal saja. Dalam perkataan dan pengetahuan. Dalam bahasa lain disebut dalam pengertian dan pengetahuan. Tetapi kalau kita urai, teks ini hendak menyatakan kita kaya dalam tiga hal. Yang pertama, kita kaya dalam iman. Mengapa? Perkataan kita adalah perkataan tentang kesaksian anugerah Tuhan yang kita terima dari Kristus. Kita beriman kepada Kristus, maka Kristus memberi kita anugerah keselamatan, maka itulah kekayaan yang pertama. Kita beriman. Jadi kita semua sudah beriman. Karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Lalu dalam Kristus kita memperoleh anugerah, memperoleh kasih karunia, maka kita kaya dalam iman. Yang kedua, dalam ayat 5 ini kekayaan dalam kasih. Jadi orang yang berada dalam Kristus pastilah dia punya kasih. Mengasihi diri, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Jadi kasih itu adalah wujud nyata dari anugerah Allah yang telah kita terima. Orang yang diberi karunia anugerah, maka dia mengasihi dirinya, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kekayaan dalam pengharap. Jadi orang yang kaya itu ia selalu berharap. Berharap Tuhan datang menolongnya. Tuhan datang memberkatinya. Tuhan datang memampukannya melewati suka duka dalam perjalanan kehidupan ini. Ini pelajaran yang kedua. Tuhan memberi kita kekayaan dalam segala hal. Dalam perkataan, dalam pengetahuan. Pengetahuan artinya apa? Kita mengetahui bahwa hidup kita ini bukanlah kita yang menentukan. Tetapi hidup kita ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Berarti sang pemberi ialah Tuhan, bukan kita. Yang ketiga yang kita pelajari dari teks ini ialah pemberian karunia yang melimpah. Jadi pemberian itu, kekayaan itu tidak hanya cukup untuk kita. Tapi dia melimpah. Berarti dari kelimpahannya itulah melimpah ke dalam kita. Lalu kita memperoleh kelimpahan. Dari kelimpahan kita itulah kita memberi kepada orang lain. Jadi kalau sebuah gelas misalnya, kalau dia belum melimpah, kita tidak bisa memberi dari kelimpahan itu kepada orang lain. Misalnya gelas kita setengah, kita mau memberi orang minum, padahal gelas kita setengah, untuk kita aja pun kurang. Maka kita tidak bisa memberi dari setengah itu. Tapi kalau sudah melimpah, lalu kita melihat ada orang misalnya kehausan, kita tidak mau memberi dari kelimpahan kita, maka kita bukan lagi mengasihi sesama. Kita hanya biarlah untuk aku aja, biarlah mereka kehausan. Itu berarti kita tidak menerima kelimpahan dan tidak berbagi dari kelimpahan. Memang dalam Alkitab ada juga orang berbagi dalam kekurangan. Janda di Sarfat, janda yang memberi persembahan ke depan, itu dia memberi dari kekurangan, bukan dari kelimpahan. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan karunia yang melimpah, kita tidak mampu memberi, maka itu bukanlah contoh mengasihi sesama. Itu yang ketiga, pemberian karunia yang melimpah. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kita setengah-setengah. Kasih karunia, anugerah itu diberikan sempurna melimpah. Yesus Kristus itu tidak pernah memberi diri setengah. Maka dia memberi diri totalitas. Dia menjadi manusia, mati di Golgota, dikuburkan, naik ke surga, totalitas. Maka kita pun dalam rangka menghayati firman yang totalitas, anugerah yang totalitas itu,
memberi dengan totalitas. Itu yang ketiga. Yang keempat, peneguhan dalam pengharapan. Ayat ke-8 dikatakan begini, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Tuhan memberi kita peneguhan pengharapan. Tuhan tidak ingin kita memiliki cacat sampai pada Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua. Tapi Tuhan ingin kita setia, sempurna, kudus. Sehingga tatkala Tuhan datang kali kedua, kita dijumpai, dilihat, ditemuinya, beriman, berpengharapan, hidup dalam kekudusan. Jadi Tuhan menjaga kita sampai kesudahannya, supaya tidak ada seorang pun dari kita bercacat. Karena setiap orang yang bercacat tidak layak masuk dalam surga kekekalan. Tapi orang yang setia, yang murni, yang kudus, itulah yang layak masuk dalam kehidupan yang kekal. Maka Tuhan meneguhkan pengharapan kita. Kita berusaha supaya hidup kudus, kita berusaha supaya hidup setia, kita berusaha melakukan firman, titah dan hukumnya, maka Tuhan meneguhkan iman kita. Tatkala kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, kita tidak kalah, tetapi kita bertahan untuk menjadi orang yang setia, yang taat, yang kudus hingga datangnya Kristus kali kedua. Ini beberapa pelajaran penting yang kita dapat dari tema minggu ini. Pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka melihat di dalam Tuhan ada anugerah yang melimpah. Di dalam kehidupan kita, kita menjadi kaya. Kita memiliki kekayaan Allah dalam segala hal. Sehingga dalam kekayaan kita itu, kita bisa memberi yang terbaik bagi orang lain. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita akan mengalami kekayaan dalam kasih karunia Allah. Jadi jangan kita menganggap aku ini bukan orang kaya. Kita semua yang percaya kepada Kristus ialah orang kaya. Kita semua yang percaya kepada Kristus adalah orang kaya. Katakan dalam hatimu, aku ini orang kaya. Orang kaya apa? Itu pertanyaan berikutnya. Orang kaya iman. Orang kaya kasih. Orang kaya pengharapan. Jadi kita adalah menerima, mengalami anugerah Allah sehingga kita adalah orang kaya. Tapi kalau ditanya saldo rekening mungkin kita tidak banyak, tidak apa-apa. Karena orang kaya dalam kasih, orang kaya dalam iman, orang kaya dalam pengharapan, raut wajahnya selalu berseri-seri. Karena dia tidak takut akan dunia ini lagi. Dia mengalami kekayaan. Walau dompet kempis, kembang kempis, kanker katanya, kantung kering, tapi wajahnya tidak pernah kering dari senyum, dari kasih. Ada banyak orang pura-pura mukanya berkernyit gini, supaya jangan dipinjam orang uangnya gitu. Padahal di dompetnya ada uang 1 juta. Pinjam jo amang hepeng, oh dong aduk kepekku katanya. Pura-pura gini dia. Padahal uang di dompetnya ada 1 juta. Tapi ada orang di dompetnya 10.000. Tapi wajahnya ceria. Karena setiap hari dia punya kasih, punya iman, punya pengharapan. Lalu orang pinjam jo amang hepeng mi. Dia kasih 10.000. Dia katakan bukan pinjam karena ini yang terakhir. Pakailah untuk keperluan. Gitu. Saya sering ditelepon orang mengatakan pinjam jo amak pedita hepeng. Jauh dokon dang adong hepekku songon nani rohami. Alai hurupi maho tongos ma nomor rekening. Kutangos ma. Alai dang gok songon na pinangi donai. Alai hudok dang meminjam pakai ma tuha perluan. Itu. Jadi jangan kita katakan tidak ada uang kita. Ada. Tapi tidak banyak. Cukup untuk kita.
Dan boleh honok kusude. Alai sautik sen nadongi hule hotuho. Daripada kita katakan ada ngadong bayi to. Mada anak-anak kuliah DP. Oh netu horok on, tu horok on. Habis sebenarnya adong dona bui bagiota tu nasida. Pergabus dulu. Saldukku memang setengah satu mati. Arai hule hot do satu mati. Asa mangulu au kan. Karena beri adalah yang berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Terima kasih. Itu kan? Terima kasih. Ikut tajalo do taleon. Mauli ate. Dia terima kasih. Jadi tradisi Jawa begini. Orang soal berterima kasih. Memberi. Mereka mengatakan kalau ada orang mati tangannya begini. Di kepala. Itu berarti selama hidupnya orang pelit. Karena tidak mau memberi. Tapi kalau dia mati tangannya lurus. Maka dia adalah orang yang suka memberi. Terima kasih. Terima kasih. Dia maka mati lurus tangan. Jadi hidup ini mengalami kekayaan dalam kasih karunia berarti kita bermurah hati. Sedikit yang bisa kita beri, berilah. Daripada berbohong padahal banyak saldonya. Itu berbahaya. Lebih baik terus terang. Memang adong do eda hebeku 10 juta. Ada dak terbagiau tu hosude. Ala 2 juta menggarar uang kuliah di danakku. 2 juta naik boleh berpakaiku. 500 ribu mau tahu hoda. Nah menerima pulas rohana. Amak teh sian na adongi dibagi tuau. Ah itu. Sukacita yang memberi, sukacita yang menerima. Itulah orang kaya. Orang kaya ialah orang yang mampu memberi dari kelimpahannya. Kelimpahan apa? Kelimpahan kasih, kelimpahan pengharapan, dan kelimpahan iman. Kekayaan iman. Ya sudah itu kita marhapor siau. Molehulehon pasti Tuhan beri. Seringnya kami begitu. Ada orang rencana yang mengalir Tuhan tiasuhan. Dan ada orang berpehepeng. Alai di boto Tuhan ni. Neng lehonon nami Tuhan tiasuhan. Tiba-tiba roh nama ngalehon. Pembartu godang nina neng lehonon nami Tuhan tiasuhan. Itu. Jadi masih niat. Tuhan dengar. Tuhan kabulkan. Itulah orang kaya dalam iman. Kaya dalam pengharapan. Kaya dalam kasih. Jadi unak serta bereng-bereng saldo na ini. Tapi bereng-bereng maahan yang bahenota dalam kekayaan, kelimpahan kekayaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang hendak kita renungkan, kita akan mendapatkan kekayaan dalam perkataan dan pengetahuan. Jadi kita semakin berhikmat. Hidup orang percaya itu berhikmat dalam perkataan, dalam pengetahuan. Ada sebuah video yang saya tonton begini. Jika bertemu dengan orang miskin, katanya, berbicaralah soal apa manfaat hidup, apa jasa yang mau kita tawarkan kepada dia. Tapi kalau bertemu orang educated, orang berpendidikan, orang yang berpengetahuan, bicaralah soal bagaimana memanfaatkan pengetahuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dia dengan pengetahuannya mampu membangun kehidupan yang layak menolong orang lain. Tapi jika berbicara dengan orang kaya, bicaralah value, nilai, kolaborasi, dan investasi. Sehingga 3 lapisan itu menjadi bagian kehidupan yang sering kita bertemu. Berkatalah kepada mereka sesuai dengan konteks dan kehidupan mereka. Gudang dohita makatai salah konteks. Makatai tidak danak alai songot tu naung opung-opung. Tapaksa danak merumur 5 tahun ni mengetusi akan ataboto naung 50 tahun. Tapaksa na sida ikosongok kita. Akhirnya beda pemahaman. Beda perkataan, beda pengetahuan. Sehingga anak-anak sering berontak kepada orang tua.
Ketika anak-anak kita orang tua banyak bicara kepada mereka. Lalu anak-anak makin bertumbuh. Anak-anak mulai bicara kepada kita. Kita mengurangi bicara kita. Dan setelah kita tua, anak-anak paling banyak bicara kepada kita. Terbalik. Jadi hidup ini tergantung perkataan apa yang kita tanam kepada anak-anak kita. Jika perkataan kasih, perkataan iman, dan perkataan pengharapan yang kita bicarakan kepada anak-anak, nanti ketika kita tua, mereka akan bicara kasih, bicara iman, bicara pengharapan kepada kita. Itulah kekayaan. Kekayaan apa yang mau kita taruhkan kepada mulut, hati, pikiran mereka? Maka perkatakanlah perkataan yang baik. Maka dia akan memberi perkataan yang baik nanti setelah kita tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kekayaan dalam kasih karunia rohani. Anugerah. Kita akan mendapatkan mengalami kasih karunia rohani. Bukan kasih karunia duniawi. Anugerah surgawi di dalam diri Kristus. Lalu yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dari tema firman Tuhan hari ini, kita akan mendapatkan kekayaan dalam penyertaan Tuhan yang teguh. Aku akan menyertai engkau pada akhirnya. Kalau kita baca tadi ayat 8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan. Berarti Tuhan memberikan kekayaan penyertaannya sampai kapan? Kesudahan. Sampai kita mati. Tuhan tetap menjaga, melindungi kita. Itulah kekayaan. Jadi kekayaan yang kita miliki, kekayaan kasih, kekayaan iman, kekayaan pengharapan akan Tuhan sertai sampai kesudahannya. Dan tidak akan hilang. Kalau kekayaan dunia ini, itu akan tinggal. Kalau kita mati, kalaupun kita punya Alphard yang membawa kita ke kuburan hanyalah ambulans. Kalau rumah kita 10, yang akan kita bawa ke kuburan hanya rumah 2x1 yang tidak kita bangun. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Jadi hidup ini, kekayaan kita yang kekal ialah iman, kekayaan kasih, dan kekayaan pengharapan. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti firman-Nya sehingga kita menjadi pelaku firman kini sepanjang masa. Amin. Mari demikian. Mauliati madiho ale di bata nunga diliho ko di hami barita nauli laho paulihon roha pangalaho pambahinan nam marhite-hite asini roham nabalgay diliho ko to hami hamuraon di bagasan holong di bagasan hapurseaon di bagasan pakirimon namangul diliho ko di hami hamuliaon marhite Jesus Kristus naung hagugok ni sangap mi asa dapotak kami asini roham nagudani atau ali Tuhan dadagabe horad di hami aka asini rohai alai marasini roham mahami tuakan humaliak kami na dong rap hot kami di tongan ni keluarga
gereja do masyarakat. Di bawah tikion kubuat kami do akka ruas nuriam na marasap alan di sitaunon hamatean keluarga esta pubulon boru si hobi ala tinggalhon yanak kun nasida gofano noel tapubulon ale Tuhan apulima nasida pargugui menjalo perpisahan hamatean jala urupi hami akka ruas nuriam na mga puli mga lihot tugar-tugar tu nasida luksipul parmingguanon dongani mana sida lahu modus ari nguruna asa tarapul margogo na sida marpakirimon na mangulu tutuhan pasu-pasu mahami sa lukna diulon nami sigano pari muhombartu barita nauli nahu begeham mahdi Yesus Kristus pinuji magwarna amen.